warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi di podcast Sondrum Mazawa kali ini. Perkenalkan saya. Tapi gini, organisasi yang sekarang ini tuh harus ada legalitasnya. Tidak bisa kalau dulu mungkin hanya cukup kumpul-kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi di podcast Sondrum Mazawa kali ini. Perkenalkan, saya Rinawati selaku moderator di Sondrum Mazawa kali ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bu Diah Pravitasari. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Walaupun kemarin sempat ada masalah kulit flu, tapi alhamdulillah sekarang sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di tengah pandemi sekarang kan segala kegiatan kan kita terbatasi ya, Bu, ya. Termasuk kegiatan ini kan kita harus menaati protokol kesehatan juga. Segala kegiatan jadi terbatasi juga. Kali ini kita akan membawakan tema perkembangan zakat di desa. Monggo langsung saja dengan Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau kita berbicara zakat itu sebenarnya bukan hal yang asing dan bukan hal yang baru lagi. Bahkan ketika kita masih kecil pun kita sudah diperkenalkan, baik itu di lingkungan keluarga kita atau di lingkungan sekolah. Bahkan biasanya kalau kita berbicara zakat, berarti kita berbicara tentang zakat fitrah. Nah, padahal kalau kita mengulik bahwasanya zakat itu bukan hanya zakat fitrah saja. Sekarang juga ada beberapa macam zakatnya, ada zakat profesi, ada zakat mal, ada zakat pertanian, dan sebagainya ya. Jadi kita tidak hanya terkonsentrasi terfokus pada zakat fitrah saja. Nah, kalau kita berbicara kaitan dengan tema yang kita diskusikan pagi ini, perkembangan organisasi zakat di desa. Nah, kalau sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ya banyak bermunculan ya. Kalau sekarang sering saudara atau lihat ketika kita biasanya khususnya kalau ini ya menjelang Idul Fitri ya, di Ramadan itu kan banyak panitia zakat yang menerima ini terus. Nah, dan karena sebenarnya kalau kita lihat potensinya sangat luar biasa, lebih dari 85% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Kecenderungannya ya zakat itu kan dibebankan kepada mereka yang beragama Islam ya. Terus bagaimana? Nah, karena itulah ditertibkan ya, semacam ditertibkan karena potensinya yang sangat luar biasa, maka ditertibkan terkait dengan zakat tadi, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dan di sini berbicara tentang pengelolaan zakat. Nah, kalau kita lihat bahwasanya maksud atau tujuan dari zakat ini kan adalah untuk kesejahteraan umatnya. Kalau ya memang mungkin masih banyak ya underestimate dari sebagian orang bahwasanya zakat itu nanti kalau semua orang bisa mengumpulkan zakat, nanti bagaimana penyalurannya. Nah, khususnya kalau sering, mohon maaf saya tidak menjustifikasi, tapi banyak sekarang masjid-masjid pun sudah melakukan pengelolaan zakat yang sangat luar biasa. Misalkan kalau kita kebetulan rumah saya kan agak dekat dengan masjid, walaupun kalau hari Jumat saya tidak pernah sholat Jumat, tapi saya pasti mendengarkan pengumuman dari ini takmir masjid yang menyampaikan bahwasannya kita sekarang ini dana yang terkumpul dari zakat dan lain sebagainya disebutkan berapa rupiah jumlahnya. Itu kan spektakuler sekali, luar biasa. Bukan hanya ratusan, bahkan jutaan setiap minggu. Nah, saya pun ada berpikir begini, ini kayaknya potensinya juga luar biasa. Bagaimana kalau anak-anak yang di jurusan manajemen zakat dan wakaf ini mereka mengabdikan diri
saya rasa ketika di bangku kuliah pun sudah diajarkan bagaimana untuk memanajemen zakat itu, terus melakukan penyusunan laporan keuangannya. Nah ini menurut saya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi ketika nanti mahasiswa yang dari manajemen zakat wakaf, manajemen zakat dan wakaf ini, mereka jangan merasa minder dengan prodi-prodi lain yang ada di FEBI. Wah, saya kok nggak sehebat seperti anak ES ya, saya nggak sehebat seperti EPS, AKS dan sebagainya. Jangan seperti itu, karena potensi zakat dan wakaf itu sangat luar biasa. Apalagi sekarang wakaf juga difokuskan bukan hanya terkait dengan wakaf yang benda mati, benda-benda yang tidak bergerak, wakaf produktif juga digalakkan. Jadi terkait dengan ini, kalau kita berbicara organisasi zakat di desa, yang mungkin tidak kita berbicarakan organisasi yang dalam artian harus berbadan hukum dan lain sebagainya, tidak. Jadi kita bisa ya, kalau di masjid-masjid itu kan ada banyak anggaran atau dana sumbangan dari masyarakat ya, dari para donatur, itu saya rasa bisa kita kelola dengan baik. Ya, itu mungkin sepintas sedikit ya kalau kita berbicara tentang zakat. Kan ada Bu ya, beberapa masyarakat yang belum sadar apa itu organisasi tentang zakat gitu. Cara kita untuk menyadarkan mereka itu bagaimana biar mereka sadar tentang organisasi zakat? Ya kalau setelah adanya undang-undang itu kan harus ada legalitas ya, ada legalitasnya dari pemerintah. Nah, selama ini kalau kita lihat ya kebanyakan kita di Basnas, kalau yang besar yang bukan dari, kalau Basnas itu berarti lembaga, kalau kita lihat sebenarnya organisasi yang dari ini ya, yang dari pemerintah, yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola dana atau zakat tadi. Tapi juga ada yang selain itu, mungkin saya bisa sebutkan yang besar ini, ada juga banyak organisasi zakat yang tapi begini, organisasi yang sekarang ini tuh harus ada legalitasnya. Tidak bisa kalau dulu mungkin hanya cukup kumpul-kumpul terus kemudian mereka menarik dana itu sudah selesai. Sekarang harus ada legalitasnya yang mendapatkan pengesahan dari yang berwenang. Karena ya itu tadi sebenarnya maksudnya zakat itu adalah untuk mensejahterakan supaya nanti pengelolaannya bisa tepat sasaran. Bukan berarti selama ini tidak tepat sasaran, tepat sasaran. Cuman kan biasanya sisi transparansi dan akuntabilitasnya itu yang terkadang diragukan oleh masyarakat di sekitar. Tapi sebenarnya mereka juga membuat laporan, tapi ya orangnya memang sangat sederhana. Tapi kalau kita kaitkan juga dengan keilmuan yang ini, misalnya lembaga organisasi profesi akuntan Indonesia ya, mereka sudah menerapkan terkait dengan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 109 tentang siswa itu. Jadi mereka harus diaudit juga, laporan keuangan itu harus diaudit oleh audit ini ya, publik. Jadi di internal pun juga ada. Jadi mereka sudah ada bagian-bagian sebagai internal, sebagai pemeriksanya juga ada, kemudian secara eksternalnya juga ada. Karena itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga atau organisasi kepada masyarakat terkait dengan penghimpunan dana. Tadi kan penjenengan bilang tuh, macam-macam zakat kan ada zakat profesi. Apakah di desa itu juga ada zakat profesi? Baik, kalau tadi ditanyakan apakah di desa ada zakat profesi ya, tapi mungkin sebenarnya tidak banyak mereka memahami itu. Jadi yang di desa ya juga kebanyakan mereka anggapan kalau kita bicara zakat ya pasti zakat fitrah, yang mana nanti hanya cukup 1 tahun sekali, dan biasanya
biasanya ini ada beberapa orang ya yang memberikan selain zakat fitrah, mereka juga menyertakan zakat malnya di situ. Tapi tidak di dalam suatu organisasi tertentu tidak. Jadi kebanyakan mereka memberikan dana ini ke pihak-pihak masjid ya. Jadi mereka seperti itu. Jadi biasanya bersamaan atau berbarengan. Kalau yang rutinan tiap bulan atau tiap minggu ya harus semacam semacam sedekah, semacam infak itu tadi, bukan bentuknya bukan zakat. Jadi memang tergantung dari mereka ya yang ingin, kalau misalkan oh ya saya sekalian ini nanti saya mau ini sekaligus sama zakat profesi saya, saya sekaligus juga zakat mal saya, itu tidak rutin tiap bulan pastinya. Organisasi zakat yang sudah ada di desa yang panjenengan ketahui itu apa? Oke, kalau kita lihat bahwasanya ini ya lembaga yang ditunjuk pemerintah secara resmi untuk pengelolaan zakat itu kan Basnas. Nah, Basnas bukan hanya ada di desa, Basnas juga menyasar pada sampai ke wilayah besar ya. Wilayah besar. Biasanya ya itu tadi kalau saya sebut sudah saya sampaikan di awal, kalau kita berbicara organisasi yang resmi banget gitu ya biasanya ya kita di Basnas bekerjasama dengan itu takmir masjid terkait dengan untuk pengelolaannya sampai ke penyaluran. Tapi tidak kalau kita sebut organisasi ini apa begitu kalau atau juga mungkin dengan organisasi selain Basnas juga ada. Tapi ya sudah dipasti ya mereka akan bekerjasama juga dengan takmir masjid untuk mempermudah pengelolaan zakat. Kalau ngomongin strategi Bu ya, strategi yang paling efektif agar bisa menarik para muzaki agar zakat itu dapat terhibur dan terkelola dan optimal itu bagaimana? Ya karena kalau kita misalkan ya andaikan saja contoh Bu ya, contoh bentuk upaya pengoptimalan zakat itu beragama Islam, kemudian mereka memiliki kesadaran bahwasannya untuk berzakat ya mungkin ya bisa anggaran atau dananya itu sangat spektakuler dan bisa juga untuk mengentaskan kemiskinan, juga bisa membantu dari warga masyarakat yang membutuhkan. Nah, strateginya kalau kita lakukan sosialisasi, pasti kita sosialisasi, kita selalu adakan sosialisasi, baik itu di tingkat di sekolah-sekolah kita sudah diajarkan itu sosialisasi juga. Kemudian strateginya kita harus sampai bola. Jadi kita harus memiliki keberanian dalam untuk menjemput bola terkait zakat itu tadi, supaya masyarakat ini ya mungkin terkadang mereka sebenarnya ada keinginan, wah saya ada uang lebih, saya ada dana lebih, ini enaknya saya bawa kemana? Nah, mereka kan pasti ada kebingungan. Jadi dari tadi kita lakukan sosialisasi, kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian kita lakukan jemput bola. Jadi terkait dengan zakat itu tadi supaya bisa tercover. Untuk contohnya, untuk bentuk contoh upaya mengoptimalkan zakat di pedesaan itu seperti apa Bu contohnya? Oke. Baik, kalau kita bicara contoh untuk optimalnya pengelolaan zakat yang ada di pedesaan itu ya pastinya kalau kita lihat bahwasanya kita harus yakin bahwasanya kita memberikan zakat itu tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Bagaimana kita bisa mengetahui? Nah, biasanya lembaga resmi satu contoh kita Basnas atau lembaga organisasi zakat maupun zakat yang lainnya, mereka pasti akan bekerja sama dengan, kalau kita lihat lingkungan yang paling kecil di desa itu kita dari RT dulu. Pak RT itu yang paling ngerti, yang paling paham kondisi warga yang ada di sekitar. Jadi RT
mereka akan melakukan pendataan siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat itu tadi. Selanjutnya bisa juga selain dari nanti kita kerjasama juga dengan pemerintahan desa atau dengan takmir masjid lah supaya lebih cepat. Kalau mungkin dengan pemerintahan desa mungkin ada proses birokrasi lagi. Kalau dengan takmir itu kan mungkin birokrasinya tidak terlalu panjang. Jadi nanti kita langsung ke takmirnya menyampaikan bahwasanya ini di wilayah RT saya ada sekian kakak yang berhak untuk menerima zakatnya. Jadi tetap harus ada pendataan karena kita jangan sampai bahwasanya tujuan utama dari pengelolaan zakat itu adalah kita himpun untuk kesejahteraan masyarakat itu tidak terwujud atau tidak tercapai. Jangan sampai kita salah sasaran. Bahwasanya mereka yang sudah berkecukupan masih harus menerima zakat. Dan sudah jelas kan ada golongan yang berhak untuk menerima zakat itu sudah jelas. Jadi kita juga harus mengikuti itu aturan yang ada di dalam agama Islam. Saran tadi Bu ya, kalau misalkan seluruh kakak yang sudah tercantumkan yang sudah didata itu kan udah diratakan zakatnya. Nah itu kan kalau semisal ada enaknya ngomong tuh kayak sisa gitu sisa zakatnya itu dialihkan kemana sisanya tadi? Kalau ada kelebihan ya kita jangan menyimpang. Kalau kita lihat pengelolaan zakat yang luar biasa itu yang ada di Jogja, masjid Jogokarian itu, mereka menerapkan saldonya 0. Pada siapa? Ya tapi walaupun dibuat saldo 0, mereka tidak sembarang orang diberikan, mereka tetap kita bisa berikan kepada mungkin tidak harus yang ada di lingkungan sekitar masjid. Kita juga bisa bantu ke warga sekitar, atau kita bisa bantu kepada biasanya kalau masjid-masjid itu kan banyak ini yang dipakai untuk beribadah dari mereka yang musafir musafir, tapi yang musafirnya ya kita lihat-lihat dulu. Ada orang ternyata yang mohon maaf yang ada kendaraan bawa mobil nunut sholat terus ini ada musafir ini kita kasih. Jadi kita lihat dulu seperti apa dan juga kita bisa salurkan kepada pihak yang lain. Tidak harus di dalam lingkungan desa tersebut, kita juga bisa ke tempat yang lain yang pastinya jangan sampai kita berikan kepada mereka yang tidak selayaknya. Jadi tetap tepat sasaran ya. Harus itu pasti. Kan sudah diajarkan juga. Yang mereka wajib untuk tiga. Baiklah, kesimpulan dari podcast Sama Mazal kali ini adalah perkembangan zakat di desa bisa dibilang dengan efektif, melibatkan unsur-unsur yang ada di desa tersebut, mulai dari RT sampai di Basnas, dan juga penyaluran zakat di desa Katkat. Ya apa? Lanjut ya. 1, 2, 3. Dan juga penyaluran zakat yang bisa dibilang tepat dengan sasarannya. Sekian. Kayak teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Budi atas penyampaian materinya kali ini. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.